Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Ramesa dengan NPM 2113024059. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi atau 6 komponen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Komponen yang kedua yaitu berkebinaan global. Maksud dari berkebinaan global ini adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Komponen yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Komponen yang keempat yaitu mandiri. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Komponen yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang keenam, yaitu kreatif. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak baik. Urgensi profil pelajar Pancasila. Ada 7 urgensi profil Pancasila. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila sebagai bintang penuntun pembelajaran. Nah, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 di mana dia menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi bintang penuntun pembelajaran menuju tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu ada profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa, di mana setelah adanya bintang penuntun pembelajaran menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional, upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk meraih cita-cita bangsa. Diperlukan misi yang realistis dan konkret. Dalam proses pembelajaran, para pendidik diharapkan untuk membantu meraih cita-cita tersebut dengan membagikan dan dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Upaya ini dilakukan secara kolektif di mana peran gotong royong antara seluruh penyelenggara pendidik menjadi penting. Urgensi yang ketiga yaitu adalah profil pelajar Pancasila ini untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Seperti yang kita ketahui, pada era global yang perkembangannya berjalan secara pesat dan tidak menentu, pengembangan profil pelajar Pancasila dapat berperan untuk menyiapkan pelajar Indonesia agar siap berpartisipasi dalam persaingan global dengan penuh percaya diri serta berkontribusi dalam memecahkan masalah-masalah global. Urgensi yang keempat itu ada profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat menimbulkan dampak positif maupun negatif, di mana dampak positif yang kita rasakan sekarang yaitu mudahnya akses informasi serta kemudahan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi di sisi lain terdapat dampak sebaliknya, seperti kecanduan gawai yang menyebabkan obesitas dan kekurangan jam tidur atau depresi karena cyberbullying.
Nah, keadaan tersebut menuntut perlunya pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri pada murid kita sehingga murid dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dan memiliki jati diri yang kuat dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu. Lalu ada urgensi yang kelima, yaitu ada profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, di mana seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa tantangan dan tuntutan zaman terus berkembang. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan pelajar Indonesia untuk memiliki kompetensi abad 21 sudah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditunda. Di era abad 21 ini, kompetisi esensial yang harus dikembangkan adalah kompetensi menyelesaikan masalah atau problem solving, kecakapan berpikir kritis, berkomunikasi, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Lalu ada urgensi yang keenam, yaitu profil pelajar Pancasila sebagai lulusan. Untuk mencapai lulusan dengan profil pelajar Pancasila membutuhkan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pengaturan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, yaitu ada yang namanya profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusun kebijakan. Seperti yang sudah kita bahas bahwa profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar ini berperan sebagai penunjuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, menjadi rujukan untuk perancangan standar kompetensi lulusan dan pengembangan standar-standar lainnya. Tema dan subtema profil pelajar Pancasila. Ada 7 tema. Yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua ada kearifan lokal. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada bangunkan jiwa dan raganya. Yang kelima ada suara demokrasi. Yang keenam ada berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir ada kewirausahaan. Baiklah, kita lanjut. Bagaimana sih penerapan profil pelajar Pancasila? Untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini ada 6 tahap. Yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, itu membentuk tim fasilitasi proyek, di mana pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang bergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merancang proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkatan kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat, itu ada pemilihan tema umum, di mana tim fasilitasi bersama pimpinan satuan pendidikan itu memilih minimal 2 tema, fase A, B, C, dan minimal 3 tema, fase D, E, F, dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk dijalankan dalam satu tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Yang kelima, yaitu ada penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek itu dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Yang terakhir itu ada merancang modul project, di mana tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul project dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen profil alur kegiatan project serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan project. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya mengenai profil pelajar Pancasila. Selebihnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.